Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang yang namanya data analytics. Nah, di sini kita akan fokus lagi ke yang namanya modeling. Dan kita akan membahas tentang yang namanya naive bias dan sentimen analisis. Pertama-tama, untuk mengetahui naive bias, kita perlu ngerti dulu yang disebut dengan conditional probability. Jadi kalau PB terhadap A, itu berarti adalah probabilitas kemunculan event B setelah event A muncul. Lalu, gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah PA dan B dibagi PA. PA dan B adalah probabilitas dari event A dan B muncul terlepas siapa yang duluan. Sedangkan probabilitas A adalah probabilitas kemunculan event A-nya. Nah, sekarang kita akan langsung contoh ya. Misalkan kita punya 7 bangun datar seperti ini. 3 segi 3, 4 segi 4. Lalu mereka dipisah menjadi dua buah set. Ada set satu isinya 2 segi 3, 3 segi 4. Dan di set 2 ada satu segi 3 dan satu segi 4. Kita pengen menghitung probabilitas triangle terhadap set satu. Ya. Jadi di sini ada dua event. First eventnya adalah event dari mengambil gambar yang ada di set satu. Dan event kedua adalah set yang terpilih adalah set satu. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya berarti kita perlu tahu dulu berapa probabilitas triangle dan set satu. Berapa probabilitas event A dan B muncul bersamaan. Jadi kalau dilihat di sini, A dan B muncul bersamaan, berarti kita tinggal lihat berapa jumlah triangle di set satu dibagi jumlah kemungkinan yang ada. Jadi kalau dilihat di sini, 2 dibagi 7. Setelah itu, kita hitung probabilitas yang terambil adalah yang dari set satu. Berarti kita menghitung ada 7 ya, 7 bangun datar, 5 di set satu ya. Berarti kemungkinannya kalau yang terpilih adalah bangunan dari set satu adalah 5 bagi 7. Maka probabilitas triangle terhadap set satu adalah 0,4. Nah, itu nanti bisa kita gunakan untuk bias teorem. Jadi kalau kita mau menghitung PA terhadap B, itu selain dengan rumus yang tadi, ya, bisa juga dengan rumus yang ada di sini. Ya, yaitu PB terhadap A dikali PA dibagi PB. PA terhadap B itu apa sih? Berarti probabilitas yang berbasis kondisi ya terhadap event A, di mana event B-nya harus muncul dulu. Sedangkan kalau BB terhadap A, artinya probabilitas B ketika A-nya sudah muncul dulu. Kalau probabilitas A dan probabilitas B gampang ya teman-teman ya. Berarti kemunculan A dan kemunculan B. Nah pertama ya, kita pengen menghitung probabilitas untuk randomly picking a set ya. Jadi kalau ini kita tidak menghitung jumlah bendanya, tapi kita menghitung pokoknya dari set dua set, kira-kira kemungkinannya berapa untuk mengambil salah satu set. Berarti ya udah tinggal 1/2, yaitu 0,5. Terus berikutnya, probabilitas dari mengambil segitiga terhadap set apapun. Ya, P triangle itu berarti 3/7, karena ada 3 segitiga ya teman-teman. Lalu probability untuk mengambil triangle dari set satu. Nah, ini yang tadi ya, berarti yang tadi sudah kita hitung. Berarti triangle dan n set ya dibagi dengan probabilitas dari set. Berarti di sini 2/5. Ya, sebenarnya ini kan 2/7 dibagi 5/7 ya. Ujungnya jadi 0,4. Ini yang kita hitung tadi sebenarnya. Oke. Nah, sekarang gimana cara menghitung probabilitas set terhadap triangle? Berarti itu adalah probabilitas triangle terhadap set, yaitu 0,4 tadi, dikali probabilitas terhadap set satunya. Set satunya berarti berapa? Set satunya tadi berarti adalah setengah ya, 0,5, dibagi dari probabilitas triangle-nya. Triangle-nya berarti 3/7 atau 0,43. Maka hasil dari probabilitas set satu terhadap triangle adalah 0,47. Mungkin di sini kalau dilihat pemakaiannya nggak terlalu jelas ya. Nah, nanti kita akan lihat studi kasus setelah ini. Misalkan nih, kita ingin mendefinisikan apakah email yang diterima itu spam atau bukan.
Tentu ini sudah dipersimpel ya teman-teman, sudah jadi dibuat lebih mudah. Kita punya 15 data ya, 15 spam email, salah, 15 bukan spam dan 10 spam. Lalu setelah itu bagaimana caranya? Berarti cara pertama kita menghitung jumlah kemunculan katanya dulu. Setelah itu kita menghitung nilai probabilitasnya. Sama seperti tadi ya. Jadi kita menghitung probabilitas dir terhadap not spam, probabilitas visit terhadap not spam, dir terhadap spam, dan seterusnya untuk semua kata yang ada. Jadi mirip dengan yang sebelumnya ya ketika kita menghitung probabilitas. Lalu sekarang kita pengen mengklasifikasi data baru. Ini ada data namanya Hello Friend. Kata-katanya Hello Friend. Kita pengen tahu ini spam atau bukan. Nah, caranya berarti pertama adalah kita akan menghitung probabilitas bahwa Hello Friend ini adalah spam, dan kita juga akan menghitung probabilitas bahwa Hello Friend ini adalah bukan spam. Kita menghitung dulu dari yang bukan spam. Bukan spam, berarti cara hitungnya adalah menghitung probabilitas dari Hello Friend terhadap bukan spam, dikali probabilitas not spam yang ada di data, dibagi probabilitas Hello Friend yang ada di data. Di sini kita asumsi ya, asumsi eh, denominatornya nggak ada, berarti nggak ada pembagi. Berarti rumusnya jadi seperti ini. P not spam terhadap Hello Friend itu adalah P Hello Friend terhadap not spam dikali P not spam. Nah, di sini karena kita asumsi ya, kita asumsi bahwa setiap fitur itu tidak ada keterhubungan satu sama lain, maka kita tidak perlu berpikir ribet-ribet, gitu ya. Jadi kan sebenarnya kalau dilihat ini kan P Hello Friend not spam sebenarnya nol, ya harusnya karena nggak ada di dataset gitu kan. Tapi karena kita mengasumsikan bahwa semua fiturnya adalah independen, maka kita tidak perlu mempertimbangkan itu, ya. Jadi di sini inilah sebabnya kenapa disebut dengan naif bias. Setelah itu kita menghitung. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghitung probabilitas hello friend terhadap not spam. Berarti itu tinggal dikaliin aja, teman-teman. Ya, tinggal dikaliin probabilitas hello terhadap not spam dikali probabilitas friend terhadap not spam. Lalu berikutnya lagi di bawah sini, berarti kita bisa menghitung not spam terhadap hello friend adalah probabilitas hello not spam dikali probabilitas friend not spam dikali probabilitas not spam. Maka kalau dihitung hasilnya adalah 0,0155. Kita lakukan hal yang sama untuk menghitung probabilitas spam terhadap hello friend. Kalau dilihat di sini hasilnya adalah 0,000 sekian 72. Dan ternyata itu lebih kecil daripada probabilitas dia sebagai not spam. Maka kita bisa bilang bahwa oke, untuk Hello Friend ini kemungkinan bukan spam. Karena probabilitasnya lebih tinggi daripada dia dianggap sebagai spam. Nah, ini teman-teman bisa terapkan di berbagai kasus ya. Bisa tidak hanya sekedar spam dan bukan spam. Bisa juga untuk kelas-kelas tujuan yang lain. Misalkan apakah besok hujan atau cerah, apakah gambar yang terdeteksi adalah gambar anggur, jeruk, atau pisang, gitu ya. Bisa macam-macam. Sekarang berikutnya kita akan masuk ke sentimen analisis. Intinya, sentimen analisis ini ngapain sih? Intinya adalah ada kalimat, lalu kita pengen tahu, ini kalimatnya positif, negatif, apa netral. Tentu ya, memang ada kompleksitas. Kadang-kadang ada kalimat yang tampak positif, tapi sebenarnya negatif. Contoh, sarkasme. Ya. Sarkasme itu tidak mudah untuk deteksi sentimennya. Gitu. Untuk melakukan sentimen analisis, karena kita akan berhubungan langsung dengan kata-kata, ya sama juga dengan tadi ya, deteksi spam dan bukan spam, kita juga berhubungan dengan kata-kata, maka kita perlu melakukan NLP pre-processing. Apa sih NLP? NLP adalah Natural Language Processing. Jadi pemrosesan bahasa alami. Dalam bahasa gampangnya adalah bahasa manusia.
Kenapa bahasa manusia disebut alami? Karena ini berkembang secara alami. Kalau teman-teman lihat, mungkin sekarang sudah ada kata-kata gaul yang sebenarnya mungkin 10 atau 15 tahun lalu itu tidak ada. Dan itulah kenapa disebut dengan bahasa alami. Berbeda dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tidak alami. Kenapa tidak alami? Karena kita menentukan aturannya dulu, baru kita menentukan pemakaian bahasanya. Sedangkan kalau kita di bahasa alami, itu terbalik. Ya. Kita pakai dulu untuk berkomunikasi, lalu nanti lama-lama akan ada aturannya. Makanya biasanya di setiap bahasa pasti minimal ada dua level, formal dan tidak formal. Yang biasa digunakan sehari-hari adalah yang tidak formal. Kalau formal tuh kayak gimana? Lihat aja yang selalu pakai SPOK, SPOK. Nah, itu pasti formal di bahasa Indonesianya. Berikutnya bagaimana sih kalau kayak gitu proses NLP-nya? Jadi setiap kalimat yang ada, kita melakukan tokenisasi. Tokenisasi ini maksudnya apa? Mengubah menjadi pecahan kata-kata. Cara gampangnya untuk memecah kata-kata berarti kita berdasarkan spasi atau tanda baca. Jadi kalau misalkan nama saya Oscar Karnalim, titik. Saya umurnya 35, titik. Berarti kalau saya pecah per kata, berarti saya, nama saya, Oscar Karnalim. Itu empat token. Lalu umur saya 35. Berarti itu juga 4 token. Oke. Salah. 35, 5 token. Sorry, 5 token. Berikutnya, kita akan melakukan stop word removal. Apa sih stop word? Stop word adalah kata-kata ya yang sering banget muncul, tapi sebenarnya nggak punya banyak arti. Contoh kalau teman-teman di bahasa Inggris, ada kata the, en, itu tidak punya arti sama sekali. Tidak punya makna sama sekali untuk menentukan sentimen dan berbagai pekerjaan klasifikasi lainnya. Maka itu bisa dibuang. Kenapa perlu dibuang? Karena dia tidak akan bisa mendisting uh, kelas yang satu terhadap yang lain, dan juga itu memenuhi memori. Jadi sebaiknya dibuang. Kalau di bahasa Indonesia ya, contohnya adalah kata sambung, kayak dan, atau, maka, jika, itu biasanya udah nggak punya makna sentimen. Berikutnya, stemming. Stemming ini biasanya muncul ya untuk menangani variasi bentuk. Contoh, kalau di bahasa Inggris ada bentuk jamak sama tunggal. Misalkan, student dan students. Lalu berikutnya, ada juga yang sebagai kata kerja, ada yang sebagai kata benda, ada dengan verb ing. Contoh, misalkan, study, studied, studying, studies. Oke, itu adalah variasinya. Nah, itu semua bisa dikembalikan ke satu bentuk yang sama. Disebut dengan stemming. Ya. Stemming ini juga berlaku di bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi di bahasa Indonesia kan kadang kita juga pakai imbuhan ya. Melakukan, dilakukan, lakukan. Ya, kan itu mungkin sebenarnya maknanya sama. Dan itu biasanya bisa ditangani dengan stemming. Yang terkenal biasanya adalah Porter Stemmer. Ya, itu untuk bahasa Inggris, kalau tidak salah juga ada variasinya untuk bahasa Indonesia. Berikutnya, kalau sudah jadi kumpulan kata-kata, maka kita mulai membentuk n-gram. Atau bahasa gampangnya disebut dengan frasa. Frasa ini tentu kalau makin panjang akan makin berguna untuk menentukan konteks, tapi kalau mungkin akan semakin susah untuk menemukan probabilitas yang tinggi, gitu ya. Karena kalau misalnya kita pengen tahu probabilitas 7 angka atau 7 kata ya muncul secara berurutan, itu kan kemungkinannya akan kecil. Jadi n-grams itu di mana n adalah jumlah katanya. Nanti akan menghasilkan back of words, lalu setelah itu akan dihitung jumlah kemunculannya, disebut dengan term frekuensi. Dan nanti akan dinormalisasi dengan TF-IDF. Jadi term frekuensi, inverse document frekuensi. Intinya, gampangnya adalah dia akan mencoba memprioritaskan kata-kata yang jarang muncul di dokumen lain. Seperti itu. Setelah sudah selesai preprocessingnya, ya, maka kita tinggal melakukan pelatihan, ya.
pelatihan untuk membentuk model, lalu setelah itu kita mulai prediksinya. Gimana cara membentuk modelnya? Ya bebas. Bisa pakai tadi naive Bayes, bisa pakai linear regression, logistic regression, ya terserah. Tergantung konteks yang ada. Nah, ini kalau misalkan dilihat step-nya kalau lebih general ya. Tadi kan sebenarnya pre-processing itu masuk di sini, extract tokens dan remove subunits. Ya. Sebenarnya ada dua tahap lagi sebelumnya, yaitu loading data dan clean data. Gitu ya. Dan bunch. Jadi kita melihat kalau misalkan ada missing values atau apa, kita mulai rapihkan dulu. Seperti itu. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.